Pak, kenapa memilih menjadi kontrarian? Sebenarnya saya tidak memilih menjadi kontrarian sih ya teman-teman. Saya sebenarnya basically itu adalah seorang trend follower. Tapi sebenarnya itu tergantung perspektif sih ya. Buat saya sebenarnya itu tergantung perspektif aja. Karena supaya agar gampang dimengerti gitu ya teman-teman ya. Agar supaya gampang dimengerti, saya menyebutnya sebagai kontrarian, dan itu memang benar karena in some ways itu memang kontrarian ya teman-teman ya. Tapi sebenarnya yang saya sebut sebagai kontrarian itu sebenarnya ya dia trend following juga, cuman pada scope yang lebih kecil. Kalau misalkan ya teman-teman, saya menyebutnya kalau saya lagi trend following gitu ya, saya menggunakan patokan TF Daily secara keseluruhan, itu adalah trend following saya. Tapi ketika saya mengatakan kontrarian, itu sebenarnya saya trend following juga sebenarnya. Cuman saya pindah ke TF yang lebih kecil, saya lebih mengisolasi. Ya, jadi basically sebenarnya kontrarian tuh in some sense gitu ya, itu dia tetap aja trend following, cuman dia ambil mengisolasi sebuah lokasi dan waktu aja. Ya sebenarnya gitu aja sih ya. Kan ini menarik ya, pagi-pagi awal-awal kita udah pertanyaan yang sangat menarik dari Rafon ya. Pak, kenapa memilih menjadi kontrarian? Jadi begini ya teman-teman ya. Kan ada banyak juga yang tanya ya teman-teman, tanya ya dengan nada sedikit protes gitu ya. Pak, kenapa konten materinya di YouTube itu berisi banyak sekali metode? Ya, orang kan jadi bingung dan terkesan tidak konsisten gitu ya teman-teman ya. Nah, ini memang agak susah menjelaskannya secara, kalau kita live gini ya teman-teman, itu sebenarnya memang agak susah menjelaskan ya. Karena dunia financial market itu sangat luas dan dia terus berubah. Ya, dunia financial itu, market itu dia tidak berhenti di tempat. Dia terus-menerus berubah. Nah, memang saya paham ya bahwa ada orang-orang yang selalu mengkritik saya. Di setiap saya live, di setiap konten-konten saya itu banyak kritikan-kritikan semacam ini. Ya, teman-teman, saya paham ya. Dan itu saya kira berangkat dari filosofi yang berbeda dalam mengajar ya, filosofi mengajar yang berbeda. Jadi saya tidak mengatakan orang yang mengatakan Pak harusnya pakai satu metode aja itu salah. Saya tidak menyalahkan itu karena menurut saya ini perubahan perbedaan filosofi dalam mengajar aja, dan itu biasa aja ya. Karena saya secara basic ya teman-teman, secara filosofis juga cara saya mengajar itu begini ya. Filosofi saya mengajar itu, saya tidak mau murid-murid saya itu menjadi seperti saya justru. Kalau bisa dan bahkan saya wajibkan, Anda harus berbeda dari saya. Anda harus punya metode yang berbeda dari saya. Jangan sama. Oleh karena itu, saya merasa tugas saya sebagai mentor, sebagai apalah Anda menyebutnya ya, teman-teman ya. Itu justru untuk menemukan potensi dari murid-muridnya itu. Oh, si ini kayaknya dia lebih cenderung trend following. Ya udah, kita kasih materi-materi trend following. Oh, si B ini dia cenderung ke kontrarian atau ke reversion. Ya udah, gua kasih materi-materi yang kontrarian. Oh, si C ini dia cenderung momentum trading atau breakout trading. Ya udah, kita juga kasih dia materi-materi yang cocok dengan karakternya dia. Jadi sekali lagi, saya tidak berusaha untuk membuat murid-murid atau orang-orang yang dengerin saya untuk menjadi sama dengan saya. Buat saya itu nggak ada poinnya. Karena masing-masing orang itu berbeda ya, teman-teman. Masing-masing orang itu pasti berbeda. Nah, itu filosofi saya. Ya, sedikit banyak itu dipengaruhi oleh filosofi saya dalam bermusik juga ya teman-teman. Saya kan juga guru musik, mengajar musik juga. Sama, saya juga tidak menjadikan murid-murid saya itu sama mainnya dengan saya. Enggak, ngapain. Saya kasih dia dasar. Oh, ini dasarnya ini. Ya udah, lu main sesuai dengan karakter lu sendiri. Ya, dan ini saya terinspirasi sama Bu Bichen ya teman-teman. Ini kita ngomong ngomong trading hubungannya dengan musik ya. Tapi memang itu filosofi yang mempengaruhi saya ya teman-teman. Bobby Chen itu kan begitu, dia dari kecil dia belajar piano klasik. Dia belajar piano klasik, gurunya juga guru piano klasik. Satu saat dia ketahuan main jazz. Ternyata untungnya gurunya tuh nggak marah. Gurunya tuh malah bilang begini, lu ternyata suka jazz ya. Ya udah, lu perdalamin jazz aja. Akhirnya jadi tuh legend Bobby Chen. Kenapa? Karena ada seorang guru yang dia itu tidak memaksakan bahwa muridnya harus sama dengan dia, tapi muridnya mengambil jalan sendiri yang sesuai dengan karakternya dia. Kira-kira seperti itu. Jadi memang ada perbedaan filosofis dalam mengajar atau kita
bisa menyebutnya seperti itu ya teman-teman, tapi nggak apa-apa, itu saya kira perbedaan yang kita harus hormati sama-sama ya teman-teman. Oleh karena itu kan setiap kali saya live saya selalu ngomong apa, buat trading rules kalian sendiri ya, buat trading rules kalian sendiri, nggak usah nyontek saya, jangan nyontek saya, karena tugas saya sebagai mentor atau sebagai educator atau apapun lah ya, Anda menyebutnya, itu untuk menemukan potensi kalian masing-masing. Jalannya orang-orang itu beda, jalan kita masing-masing itu beda, nggak bisa disamain ya. Siapa namanya, Rafon ya. Ya, kalau perspektif saya seperti itu. Lagian sebenarnya ya teman-teman ya, sebenarnya saya itu, kalau kita mau metode trading, Pak, metodenya kok gonta-ganti. Saya itu sebenarnya, menurut saya ya teman-teman, ini sekali lagi ini tergantung perspektif. Saya itu sebenarnya tidak pernah bergonta-ganti metode. Metode saya itu tetap sama, yaitu trend following. Metode itu sebenarnya nggak banyak ya teman-teman ya. Yang namanya metode trading itu sebenarnya ya paling maksimal, ini kalau kita bicara soal teknikal ya teman-teman, ya paling 3, 4, 5 paling banyak. Contoh ya, metode trading itu ya, ada yang trend following, ada yang kontrarian, ada yang momentum trading, ada breakout trading, ya, ada yang main reversal. Itu adalah metode trading. Nah, secara metode trading dalam kategori itu saya nggak pernah berubah, saya nggak pernah berubah-ubah juga. Tapi yang berubah apa? Yang berubah itu adalah modelnya. Tetap trend following. Kayak tadi kan pertanyaannya si Rafon ya. Saya mengatakan kontrarian itu agar supaya gampang dimengerti. Kenapa? Karena saya kan menggunakan dua pendekatan. Jadi sebenarnya, contoh lagi, kontrarian itu sebenarnya trend following juga. Tapi trend following dalam saya mengisolasi sebuah waktu tertentu aja yang lebih kecil. Saya juga tidak pernah mengajarkan orang untuk gonta-ganti metode ya, nggak pernah. Tapi kita tetap harus apa sih ya teman-teman? Kita harus tetap beradaptasi. Itu yang saya yang saya maksudkan. Kita harus terus beradaptasi. Kenapa? Karena market itu berubah terus. Market itu berubah terus. Ya teman-teman ya. Mungkin saya akan menggunakan indikator yang berbeda. Mungkin saya akan menggunakan lot sizing yang berbeda, time frame yang berbeda, menyesuaikan dengan rezim pasar yang sedang ada. Tapi saya tidak pernah berubah juga dari seorang trend following menjadi seorang katakanlah trader fundamental atau trader yang pakai metode yang lain misalkan ya teman-teman, enggak juga. Dan secara natural nggak bisa juga gitu ya teman-teman ya. Jadi metodenya itu tetap sama, trend following, frameworknya itu tetap sama. Jadi yang saya lakukan itu sebenarnya sekedar mengupgrade, beradaptasi aja. Ya karena market itu selalu berubah. Contoh gampang aja, nggak mungkin dong volatilitas gold misalkan dia berubah, lalu saya tetap aja pakai lot sizing yang sama, saya pakai SL yang sama, sekian pip, kan nggak mungkin juga, volatilitasnya berubah. Ya teman-teman ya, kalau kita melihat trader-trader yang legend itu juga mereka punya frameworknya tetap sama, metodenya tetap sama, Ed Seykota ya, John Henry ya teman-teman ya, atau dan lain-lainnya, itu mereka selalu berubah karena market itu selalu berubah ya teman-teman ya. Jadi yang berubah itu varian lah ya, varian. Jadi ketika saya misalkan mengganti indikator itu ya, itu bukan berarti saya mengganti metode sebenarnya. Saya ganti model. Metodenya tetap sama, trend following misalkan, atau kalau misalkan Anda kontrarian gitu ya, metodenya mungkin sama, mean reversion. Ya, sama, cuman beda model aja. Ya, seperti itu. Kayak misalkan kuantitatif trader, quant trader kan juga begitu ya, teman. Mereka tuh punya sebuah framework yang satu, misalkan metode satu. Apa misalkan contohnya statistical arbitrage misalkan. Nah, statistical arbitrage itu dia punya puluhan model. Dia punya puluhan model yang disesuaikan dengan kondisi atau rezim market yang sedang happening gitu loh. Tapi frameworknya itu tetap sama, statistical arbitrage itu tadi. Tapi dia punya banyak varian, punya banyak model. Kenapa? Karena itu adalah usaha manusia kita untuk beradaptasi. Oleh karena itu saya memang terus terang saya mengajarkan kita semua untuk ya Anda harus punya kemampuan untuk beradaptasi dengan market, karena market selalu berubah. Kalau enggak kita kena gencet. Ini keyakinan saya. Kita kena gencet. Contohnya siapa? Richard Dennis. Richard Dennis tahun 70-an, dia profitable banget. Kenapa? Karena market komoditi itu trend following banget. Kuat banget trennya. Dia pakai breakout jeder, Dongkian Channel breakout jeder 25.5, kena terus. Profit dia, kaya. Dari situ, tapi begitu masuk 80-an,
akhir 80 akhir pertengahan 80-an ya sampai awal 90-an itu rezim market berubah, men. Market udah banyak false breakout, ya sudah tidak sekencang lagi trend followingnya, akhirnya gugur dia, akhirnya tutup, loss besar dan tutup dia, hedge fund-nya tutup. Kenapa? Karena dia nggak sadar akan terjadinya perubahan rezim market. Rezim market udah nggak seperti tahun 70-an lagi. Dia terus aja menggunakan model yang sama, lot sizing-nya sama, tetap pakai leverage tinggi, selesai. Tutup. Sebaliknya Jim Simons sampai dia meninggal, dia masih profitable. Kenapa? Ya, karena dia adaptif. Karena dia adaptif, tapi metodenya sama, metodenya quantitative analysis. Gitu ya, teman-teman ya. Ini mungkin supaya kalian punya wawasan kenapa sih ya teman-teman saya mengupload banyak metode sebenarnya untuk mengajarkan hal-hal seperti itu. Bukan banyak metode ya teman-teman, sorry, banyak varian. Kalau Anda lihat konten-konten saya itu basically ya itu semuanya trend following kan. Ya semuanya trend following. Kalau misalkan ada yang kontrarian seperti yang saya gunakan di live ini, sebenarnya itu basically trend following juga, cuman saya isolasi di time frame dan waktu yang berbeda, itu aja sebenarnya ya. Jadi jangan salah paham, saya tidak pernah menganjurkan orang tuh untuk gonta-ganti metode. Maksud saya bukan itu, ya. Maksud saya bukan itu. Ya, tapi agar supaya kita bisa bikin trading rule sendiri, ya teman-teman. Oleh karena itu saya di sini kan ya, Anda kalau melihat ini, saya tulis apa sih? Saya tulis trading rules. Saya nggak tulis metode. Tapi ketika ada orang-orang yang tanya, Pak, metode yang dipakai apa? Saya mengacunya ke trading rules ini. Karena pengertian orang ketika ngomong metode itu saya tahu mengacunya ke trading rules ini. Tapi saya nggak pernah tulis metode, nggak pernah trading rules. Karena metode saya sama, selalu trend following. Itu perspektif saya supaya Anda paham ya teman-teman. Karena banyak sekali yang memang yang bertanya seperti ini, banyak. Anda kalau ke channel YouTube saya itu banyak, Pak, terlalu banyak metode. Bingung ya teman-teman ya. Ya saya paham ya teman-teman, kalau saya jelaskan framework cara berpikirnya dari dasar, itu memang orang bingung. Ya, dan mudah-mudahan dengan kesempatan ini kita bisa paham ya teman-teman, apa sih perspektif saya itu seperti apa gitu ya. Oke, Rafon Sinu Haji ya, thank you untuk pertanyaannya.